Halo penduduk bumi, dimanapun kalian berada, kembali lagi di Secakit. Oke, di sini aku Fendi dan saya Agus. hari ini kita akan merakit sebuah PC gitu ya. Jadi ini requestan dari salah seorang customer kepada kita. Dia pingin rakit sebuah PC dengan budget ya nggak sampai 9, ya di range 8 jutaan. Jadi masih di bawah 9 juta iya. ya guys ya. Dan itu full set gitu ya. Dan dari customer sendiri dia pingin request sendiri dia pakai Ryzen 7 karena kebutuhannya adalah untuk office sih sebenarnya, tapi dia kebutuhan untuk multitasking yang banyak, mungkin buka tab browser yang banyak, kemudian buka aplikasi-aplikasi yang banyak, jadi perlu kinerja sebuah CPU yang bisa mengcover semua itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi inilah dia part-part komponen-komponen yang akan kita rakit nantinya. Oke, mungkin sekarang kita akan bahas dulu deh komponen apa yang bakal kita pakai di rakitan PC kali ini. Oke, siap. Jadi ini 8 jutaan sudah 8 full juta, set ya? naik sedikit ya, 8 juta 100-200 ribuan itu. Kalau nggak 8 salah juta hitungan saya. tipis lah, 8 juta lebih dikit gitu. Jadi ini udah full set, udah dapat keyboard, monitor dan juga PC-nya. Iya. Jadi sudah langsung siap pakai gitu. Siap pakai, oke. Oke, langsung kita bahas deh. Yang pertama mungkin pastinya prosesornya dulu deh. Kita pakai apa nih, Om? Oke, jadi otaknya itu kita pakai, ini requestan dari customer sih. Sebenarnya saya maunya ngasih Ryzen 5 aja sudah cukup ya untuk sekelas office gitu ya. Jadi, tapi di sini requestannya dia minta Ryzen 7, jadi kita pakai Ryzen 7 yang seri 5700G gitu ya. Jadi untuk prosesor ini udah ada VGA integrated-nya, Om ya? Sudah ada VGA integrated-nya. Jadi untuk rakitan kali ini mungkin teman-teman sudah lihat nggak ada VGA card di depan ya. Jadi kita sudah menggunakan prosesor dengan Ryzen 7 5700G yang sudah ada VGA integrated-nya. Ya kenapa kita juga nggak pakai VGA eksternal, karena ya selain permintaan budget, kemudian ya karena penggunaannya cuma dipakai untuk office, jadi ya mubazir juga kalau kita kasih yang ya walaupun kita kasih ya walaupun GTX 1050 pun ya kasihan mubazir juga dipakai untuk nonton YouTube gitu. Paling pakai office gitu, accounting pakai GTX 1650 itu agak mubazir ya. Kalau mungkin dia pakai gaming tipis-tipis mungkin oke lah. Tapi ini integratednya udah cukup bagus. Sudah cukup bagus ya. Bagus ya untuk sekelas game GTA 5 tuh masih ngangkat di 30-40 FPS baru. Masih kencang juga ya. Iya. Oke deh, itu untuk prosesornya dan sekarang kita bahas ke motherboardnya. Oke, untuk motherboard sendiri kita pakai Asus Prime. Jadi punya Asus Prime B550M Wi-Fi 2. Jadi di video kita sebelumnya tuh sempat aku unboxing juga dan juga review singkat tentang Mobo ini. Jadi ini recommended karena harganya termasuk tergolong murah untuk di kalangan B550M ini karena sudah ada Wi-Fi-nya juga gitu. Oke, ini B550 yang ukuran MATX ya? Ya, MATX. MATX yang sudah ada Wi-Fi-nya. Ya, kalau nggak salah ini Wi-Fi 6 ya? Wi-Fi 6 ya. Ini udah kenceng banget sih untuk nangkap sinyal Wi-Fi, mau yang 2,4 GHz atau yang 5 GHz itu udah. Oke. Untuk harganya ini berapa nih? Ini kemarin aku dapat yang di harga Rp1.880.000. Di bawah 2 juta ya? Di bawah 2 juta. Dengan Ini kompetitor lain itu udah yang seri B550M itu ya 2 jutaan sih. 2 jutaan ada sih yang 1 jutaan, 1,5 jutaan sampai 1,7, cuman dia ya nggak ada wifi-nya, kemudian sama sih kurang lebih spesifikasinya. ya untuk harga segitu yang aku tahu nih Kak ya, untuk B550 itu biasanya rata-rata slot RAM-nya cuma 2 DIMM aja nih Kak. Ya, yang seri M-nya biasanya 2 DIMM, tapi yang ini saya lihat ini udah 4 slot DIMM untuk RAM-nya. Ini juga sudah support dual PCI untuk M2-nya. Sudah support dual ya. Ini udah mantap sih untuk harga yang cukup bisa dibilang budget. Tapi ini fiturnya udah melimpah gitu ya. Sebenarnya ini juga tergolong upgradable deh sebenarnya karena dia sudah support untuk PCI Gen 4-nya. Cuman sayangnya rakitan kali ini ya masih Gen 3. Cuman ini untuk upgradable ke depannya sangat bisa gitu. Oke, itu untuk motherboard yang sudah sangat mantap dan kita bahas ke memori SSD-nya dulu deh.
Ini yang kecil ini yang sangat berpengaruh juga ya. Iya, jadi untuk SSD kita pakai NVMe punya Midas Force ya. Yang ini tergolong murah sih untuk Midas Force sendiri ya. Terima kasih Midas Force karena harga kalian cukup murah dan sering kali aku pakai untuk rakit-rakit beberapa PC dari customer dan belum ada sih istilahnya kayak sampai return harus kembalikan karena error atau gimana, tapi sejauh ini sih oke gitu ya. Jadi kita pakai yang standar NVMe yang 512 GB lah. Oke, kita pakai Midas Force Lighting Max yang sudah NVMe M.2 dengan PCIe Gen 3 ya. dan kapasitasnya yang sudah sangat cukup ini ya, 512 GB dan kurang lebih ini kecepatan read-nya itu sekitar 3000-an lah kurang lebih ya. Maksimalnya. Ya, kurang lebih segitu. Oke. Ini harganya berapa ini, Kak? Itu harganya untuk yang 512 GB itu hanya 380 ribuan. Waduh, sekarang udah murah-murah ya, komponen 380 PC sudah mulai murah ya. Oke, itu untuk SSD M.2, kemudian ini nih juga yang penting adalah memori RAM-nya. Ya, untuk memori RAM sendiri kita pakai Corsair. Jadi Corsair ini kan cukup tergolong bagus gitu ya untuk di RAM itu karena dia tahan lama dan mereknya juga sudah sangat bagus sekali. Terkenal sekali dan kita pakai yang Corsair Vengeance gitu ya, Bang Lebih katanya. Vengeance gitu ya. Pengen pengen jadi ya. Tapi kita pakainya itu karena ini ada 4 DIMM, jadi kita maksimalkan ke 4-4-nya. Jadi ini ada satu bungkusnya ini 2x4 GB, jadi kita pakai ada total 4 slot. Ya, 4 slot dan itu totalnya jadi 16 GB. Jadi kita isi full slot dengan kapasitas satu kepingnya itu 4 GB ya. Ya, ini 4 GB. Oke, saya lihat di sini 2x4 GB dengan kecepatan 2666 MHz. Standar sih sebenarnya, walaupun sekarang sudah banyak yang biasanya kecepatan 3200, tapi karena dilihat cuman kebutuhannya cuman seperti ini ya kita tekannya di situ, tapi kita kasih yang kualitasnya bagus, Corsair punya. Sudah dari merek Corsair. Nah, untuk AMD sendiri kayak karena lebih bagus untuk menggunakan dual channel untuk RAM-nya gitu. Betul. Karena apalagi kita menggunakan yang seri G, di mana seri G-nya ini kita akan integratednya dari VGA integratednya akan mengambil sebagian dari RAM-nya. Betul. Itu kurang lebih berapa giga ya? 2 gigaan kalau nggak salah. Lumayan. Ya, jadi kalau bisa teman-teman mungkin cari yang speednya lebih kencang ya, sampai 3000 atau 3200 itu udah lebih dari cukup untuk mensupport VGA integratednya. Betul. Banyak sih sebenarnya merek-merek lainnya yang harganya murah ya, yang kecepatannya lebih kencang ya, bisa teman-teman pakai yang gitu sih. Oke, itu untuk RAM. Ini harganya tadi berapa? Ini satu gininya kan, satu paketnya itu kan 2x4 GB, itu sekarang sudah di range harga 350 ribuan. 350 ribuan. Udah cukup murah ya. Kurang lebih sama dengan SSD tadi ya harganya ya. Oke, kita taruh. Kemudian power supply deh. Itu yang paling penting dari komponen ini. Tanpa power supply ini PC nggak bakal nyala. Iya betul. Tapi kali ini untuk power supply-nya kita coba produk lokal sih ya. Ini masih mencoba sih pakai ya. Produk lokal. Nah, kita iseng-iseng aja sih mencoba produk lokal karena dari produk lokal sendiri ini mereknya Aula. Itu diklaim itu sudah bagus gitu ya. Kemudian saya juga sudah pernah buat video unboxing-nya sebelumnya. Oke. Itu dari segi port-portnya itu udah lengkap banget, kabel-kabelnya, kemudian kabelnya itu sudah ada serat-seratnya untuk pelindung kabelnya, kemudian ya standar-standarnya, dan itu diklaim oleh Aula Indonesia itu sudah tersertifikat gold. Gold. Gitu sih. Waduh. Kayaknya ini PSU-nya mahal nih Kak ya. Kalau udah sertifikasi gold itu kayaknya udah mahal banget. Ini dia yang menarik. Jadi PSU Aula ini aku dapetin dengan harga, coba tebak berapa? Ini berapa? 400 watt ya? 400 watt gold. Wih, ini yang cukup bronze susah. biasanya yang 400, yang bronze berapa biasanya? Yang bronze sekitar ya 400 sampai 500 ribuan lah. Kalau ini sedikit berapa? Karena ini yang gold kayaknya ya sekitar 700-800 ribu mungkin ya. Ya biasanya Ya, pada umumnya. Tapi untuk yang Aula ini, jadi terima kasih Aula Indonesia karena kalian memberikan harga yang sangat tidak masuk akal. Waduh, karena harganya itu
adalah 200 ribuan, 250 ribuan lah. Wow, murah banget. Saya nggak tahu sih, nggak expect bakal harganya ya bisa dibilang terjangkau gitu dengan Sangat terjangkau sih untuk PS4. 400 watt. Itu gold, benar gold. Nah itu yang kita tidak tahu. Jadi kita Oke. coba. Jadi untuk di Karir Rakitan kali ini kita iseng sih nyoba, tapi nggak apa. Jadi kita sudah koordinasi sama customer dan dia oke. Jadi itu nggak masalah. Jadi kalaupun ada masalah pun ya nanti kan kita cover dengan power supply yang lainnya gitu. Jadi kita sekalian ngetes nih punyanya Oke, sekalian ngetes. Aula Indonesia nih, buatan Indonesia, kita cinta Oke. produk lokal. Buat tim dari Aula mungkin kalau ada mau ngisi space iklan di pojok boleh deh gitu. Oke, sekalian kita akan ngetes power supply-nya nanti, dan juga kita bakal Iya. cek itu yang gold ya, sertifikasi goldnya itu kemudian dia sertifikasi itu apa quiet sebenarnya? banget, katanya nggak ada suara apa-apa, jadi Oke. hening gitu. Hening. Oke. Itu harganya 250 ribuan. Ya. Oke deh, sekarang ke casing nih yang udah ada di depan saya, yang sangat ganteng ini, sangat manis ya. Iya, dia cukup ganteng sih menurut saya, karena ini juga salah satu casing yang mungkin aku rekomendasiin ke kalian kalau kalian nyari casing ATX. Ini casing untuk muat untuk maksimal ATX gitu ya, dengan harga yang murah gitu. Jadi ini itu punyanya Paradox. Ini tipenya Paradox Asura. Jadi Paradox Asura ini aku dapetin dengan harga Rp455.000. 455. Oke. Dengan ukuran ATX ini harganya worth it lah ya, Worth it, masih iya. terjangkau lah ya. Aku biasanya sudah di atas 500 ribuan sih biasanya yang ATX gitu ya. Dan ini sudah dapat satu fan gratis gitu ya. Oh, ini sudah dapat fan Fan RGB. RGB gratis. Ya, mungkin teman-teman udah nonton video saya yang sebelumnya unboxing casing dari Diamond, itu yang ukurannya gede. Iya. Itu yang harganya itu support sampai EATX, itu yang ukuran motherboard server ya. Ya, itu harganya juga lumayan sih, itu 670 ribuan ya kurang lebih ya. Dan ini ukuran ATX dengan harga 450 ribuan. 455.000. Saya jadi pengen. Cukup ganteng ini. Ganteng. Di sini ada RGB, nanti kita coba yang untuk kelas kita. Oh, depannya ada RGB. RGB. Jadi Oke. ada RGB. Nanti kita coba untuk RGB-RGB-an. Bagi teman-teman yang suka RGB pasti bakal senang sih sama PC ini. Iya, ini sudah juga tempered glass nih kaca. Oke, itu untuk casing. Kemudian oke, ini kita ke periferalnya sekarang. Iya, oke. Ini ada keyboard deh dulu. Jadi kalau keyboard sendiri karena cuma dipakai untuk standar permintaan dari dia fans setia Logitech gitu ya. Memang ini sudah cukup terkenal sih. Logifan ya. Iya. Kebalik. Ya ini dia yang standar sih, MK 120-nya kalau nggak salah ini. Oke, untuk keyboard dan mouse-nya sendiri kita pakai yang combo punyanya Logitech. Itu MK 120. Ini standar sih, cuman dia ya kualitasnya Logitech kan kita tahu sudah cukup bagus. Ini aku dapetin dengan harga 150.000 aja. Oh, ini 150.000 Ya, combo, sudah jadi combo. combo, jadi keyboard dan Mouse. mouse-nya. Oke. Apalagi cuman kebutuhannya dipakai standar untuk office sih, kayak gini cocoknya. Sudah cukup lah ya, teman-teman. Oh. Ya, mungkin kalau ada budget lebih buat teman-teman yang mau ngikutin ini, boleh cari yang lebih bagus pakai mechanical keyboard mungkin boleh. Ya, itu. Ya, ini opsional aja ya teman-teman ya. Oke, itu untuk keyboard dan mouse. Dan sekarang ini yang terakhir nih, monitor yang sudah kelihatan di depan ini. Nah, untuk monitornya itu sendiri, waktu ini kita sudah sempat buat video reviewnya dan unboxingnya sedikit juga. Jadi ini kita pakai punyanya AOC 22B3HM. Jadi ini 22 inch ya, 21,5 inch. Dia sudah full HD, kemudian dia sudah bezel-less gitu ya di bagian atas, kemudian kanan kirinya itu sudah bezel-less dan ini harganya juga aku dapat dengan harga yang murah. Berapa nih Kak harganya? Ini harganya itu 1 juta pas. 1 juta 1 juta pas. Iya, sudah dapat yang 22 inch, kemudian full HD, kemudian beberapa fitur-fiturnya juga lumayan sih ya. Memang untuk Oke, standar standar ya. Standar tapi sudah lumayan dengan harga segitu.
Oke, dengan ukuran 22 inch ya, kebutuhan office dan juga refresh rate-nya kalau nggak salah 75 ya. Iya 75, biasanya yang harga 1 juta gitu biasanya masih refresh rate-nya masih 60-an gitu, tapi AOC ini bisa kasih yang luar biasa sih. Oke, ini udah bezel-less kan Kak ya? Iya bezel-less kiri kanan atasnya, Jadi udah looks-nya udah gaming sih sebenarnya kalau dari look. elegan lah, Udah jadi elegan. enak. Sudah ganteng lah untuk setup-nya nanti. Oke, betul. Oke, mungkin udah semua ya, kita lihat di depan. Oke teman-teman, jadi saya rasa itu sudah semua ya komponennya Kak ya. Jadi kita sekarang langsung saja rakit PC-nya. Oke, let's go. Let's go.
Oke teman-teman, jadi ini dia PC-nya sudah selesai dirakit ya. Mantap. Ya, ini sebenarnya belum 100% ya karena masih kabel manajemennya belum dirapiin. Ya, kita bakal ngetes dulu dan ini udah dicolokin semua. Sudah selesai dirakit dan kita akan tes. Kita akan tes dulu Om ya. Kita perlu keyboard sama mouse nggak? Pakai ngetes sih langsung aja ngetes. kayaknya. Langsung aja ya. Oke. Kita berdoa ya. Ini sudah dicolok listrik, udah ada lampu nyala. Kita pencet tombol power. Langsung nyala guys. Oke, ini rakitannya sudah berhasil ya. Aduh. Dan teman-teman bisa lihat ya warnanya, wow. Ini Dan keren. ini bisa diubah ya. Ya keren juga ya gininya, harga murah nih. 450 ribuan. Nice. Ini yang statik warnanya ya. Tadi saya lihat. Ya mungkin terus. Oh. Wah, RGB. Yang RGB Club. Ya, kita sampai keringetan yang ada di sini ya. Oke, yang suka RGB ini ada tombol LED resetnya ya. Ya. Nah, bisa dipencet dan diganti-ganti sesuai selera. Nice. Namun kipasnya ini statik ya karena dia pakai kabel Ya. Molex. Oke, bisa pakai warna statik juga kayak ini. Keren juga nih. Oke lah. Oke, sekarang saatnya mungkin kita install dulu kali ya. Iya, kita harus Kita install install Windows. Kita Semua bisa drivernya kita install dan bisa sedikit tidaknya kita tes benchmark sintetis saja mungkin ya. Siap. Atau mungkin beberapa games lah yang ada gitu. Hmm. Oke, langsung kita install dulu.